Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, bab 4 peluang dan pemilihan sampel. Kita akan belajar latihan B, peluang empiris anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Materi pemahaman konsep anak-anak. Soal nomor 1, sebuah dadu dilempar undi M kali dan muncul mata dadu 6 sebanyak N kali. Frekuensi relatif munculnya mata dadu 6 dalam percobaan tersebut adalah, baik ibu jelaskan kembali definisi frekuensi relatif. Frekuensi relatif suatu kejadian adalah proporsi banyaknya hasil yang memenuhi kejadian tersebut terhadap total banyaknya percobaan. Frekuensi relatif juga disebut dengan peluang empiris. Baik, ini frekuensi relatif muncul mata dadu 6. Ini berarti ini anak-anak banyaknya hasil yang memenuhi kejadian tersebut terhadap total. Tadi munculnya N kali, berarti N ini dibagi dengan lempar undinya berapa kali? M kali, berarti N per M. Jawabannya adalah N per M. Lanjut ke soal nomor 2, benar atau salah frekuensi relatif suatu kejadian sama dengan peluang teoritis kejadian tersebut. Ini kalau sama dengan anak-anak berarti FR ini sama dengan PA. Ini pernyataan dari soal nomor 2. Pembahasannya, pernyataan ini salah anak-anak. Frekuensi relatif suatu kejadian belum tentu sama dengan peluang teoritiknya. Ibu memberi penjelasan di bawah. Jika banyaknya percobaan yang dilakukan sedikit, bisa jadi nilai frekuensi relatifnya adalah 0. Jika banyaknya percobaan yang dilakukan secara acak semakin besar, nilai frekuensi relatifnya mendekati peluang teoritis kejadian tersebut. Soal nomor 3, benar atau salah jika suatu kejadian memiliki frekuensi relatif 0, maka kejadian itu merupakan kejadian yang mustahil. Ini anak-anak harus bisa membedakan antara frekuensi relatif 0 dan juga PA sama dengan 0 anak-anak. Kalau PA ini peluang, ini teoritiknya ini sama dengan 0, ini mustahil anak-anak. Ini kejadian yang mustahil. Tapi berbeda dengan frekuensi relatif 0 anak-anak. Pembahasannya di bawah anak-anak. Pernyataan ini salah. Untuk kejadian yang peluang teoritiknya sangat kecil, frekuensi relatif kejadian tersebut bisa jadi 0 ketika banyaknya percobaan sedikit. Ibu memberi contoh. Untuk percobaan pengambilan satu kartu bernomor 1 sampai dengan 200 sebanyak 5 kali, bisa jadi frekuensi relatif terambilnya kartu bernomor 7 adalah 0. Materi penerapan konsep anak-anak. Soal nomor 4, sebuah program komputer digunakan untuk menampilkan 12 bilangan 0 sampai dengan 3 secara acak. Hasilnya adalah sebagai berikut: 1330133033213. Tentukan frekuensi relatif munculnya bilangan. Baik, N-nya berarti ada 12. Selanjutnya frekuensi kemunculan angka 0 ini munculnya 1, 2. 2 kali berarti F0 ini ibu sebut dengan F0 sama dengan 2. Berarti frekuensi relatif untuk bilangan 0 FR0 sama dengan F0 per N sama dengan 2 per 12. Kalau pembilang penyebut kita bagi 2 menjadi 1 per 6. Ini bentuk sederhananya. Jadi frekuensi relatif munculnya bilangan 0 adalah 1 per 6. Soal nomor 5 anak-anak. Gambar 4.21 ini adalah grafik fungsi relatif dari beberapa kejadian dalam 500 kali percobaan. Kita cermati grafik ke-1. Ini dalam 500 kali percobaan frekuensi relatifnya mendekati 0,8. Untuk grafik yang kedua, ini untuk 500 kali percobaan frekuensi relatifnya mendekati 0,25 anak-anak. Ini pasangkan grafik tersebut dengan kejadian-kejadian berikut yang paling tepat, jelaskan juga alasannya. Untuk yang A, dalam pengambilan satu kartu dari seperangkat kartu remi secara acak didapatkan kartu hati. Baik, ini gambar kartu reminya di bawah. Ini
ada 13 anak-anak. Di sini ini ada 13 dan keseluruhannya ini ada 52 anak-anak. Ini kalau ditambah 52 dan ini kartu yang diminta di sini adalah pengambilan kartu hati, ada 13. Ibu bahas di sebelah kanan. Grafik ke-1 menunjukkan semakin banyak percobaan nilai frekuensi relatifnya mendekati 0,8. Pada grafik 2 menunjukkan semakin banyak percobaan nilai frekuensi relatifnya mendekati 0,25. Soal A, pada kejadian A NS-nya 52. Ini Ibu jelaskan kalau PA-nya ini mendekati FR-nya anak-anak. FRA seperti ini, atau FRA mendekati PA. Karena sesuai dengan definisinya anak-anak atau teorinya. Ini pada kejadian A NS-nya 52, NA-nya sama dengan 13, PA sama dengan NA per NS sama dengan 13 per 52. Pembilang penyebut dibagi 13 sama dengan 1/4, bentuk desimalnya adalah 0,25. Grafik yang tepat untuk kejadian ini adalah grafik 2 anak-anak. Grafik 2 karena mendekati 0,25 di sini. Lanjut ke soal B. Sebuah kotak berisi 3 bola bergambar segitiga dan 12 bola bergambar segi 4. Ketika dari kotak tersebut diambil 1 bola secara acak, diperoleh bola bergambar segi 4. Baik, ini NS-nya berarti ada 15 pada kejadian B, NA-nya ada 12 karena yang segi 4 ada 12. PA, ini sama saja anak-anak, Ibu tulis dulu PA, ini mendekati FRA. Di sini. PA-nya NA per NS sama dengan 12 per 15 sama dengan 4 per 5. Kalau dikali 2 menjadi ini kali 2 menjadi 8 per 10. Desimalnya berarti 0,8. Grafik yang tepat untuk kejadian ini adalah grafik ke-1 anak-anak yang 0,8 di sini. Soal nomor 6, di atas meja berserakan 20 kartu yang masing-masing bergambar tabung, kerucut atau bola. Ada 50 anak dengan mata tertutup diminta untuk menunjuk satu kartu di atas meja tersebut secara bergiliran. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 4.20. Kita cermati. Ini untuk gambar tabung muncul 5 kali, untuk kerucut 14 kali, bola 31 kali. Perkirakan banyaknya kartu bergambar tabung, kerucut dan bola di atas meja tersebut. Baik, Ibu jelaskan. Ini untuk hubungan antara frekuensi relatif dan peluang teoritis. Jika banyaknya percobaan yang dilakukan secara acak semakin besar, frekuensi relatif suatu kejadian nilainya mendekati peluang teoritis kejadian tersebut. Baik, Ibu bahas anak-anak dimulai dari kartu yang bergambar tabung, frekuensinya 5, berarti FT sama dengan 5, N-nya 50 karena percobaannya ini 50 kali, NS-nya 20 karena banyaknya kartu 20. Selanjutnya FRT ini sama dengan FT per N, frekuensi relatif bergambar tabung, ini kartu bergambar tabung, berarti FT per N sama dengan 5 per 50 sama dengan 1 per 10. PT ini mendekati FRT atau FRT mendekati PT anak-anak. NT sama dengan PT dikali NS karena PT ini sama dengan NT per NS anak-anak, sama dengan 1 per 10 kali 20 sama dengan 2. Bisa juga anak-anak langsung untuk menentukan NT ini langsung dari ini 5 per 50 dikali 20 juga bisa, hasilnya juga sama dengan 2. Jadi perkiraan banyak kartu bergambar tabung ada 2 kartu. Selanjutnya kartu bergambar kerucut muncul 14 kali, FK sama dengan 14, N sama dengan 50, NS sama dengan 20. FRK sama dengan FK per N sama dengan 14 per 50, bisa juga disederhanakan 7 per 25. PK ini mendekati FRK, NK sama dengan PK dikali NS sama dengan 14 per 50 kali 20 sama dengan 5,6 anak-anak, pembulatannya 6. Jadi perkiraan banyak kartu bergambar kerucut ada 6 kartu. Lanjut sekarang FB sama dengan 31, gambar bola 31, N sama dengan 50, NS sama dengan 20. FRB sama dengan FB per N sama dengan 31 per 50. PB mendekati FRB, NB sama dengan PB dikali NS.
Ini sama dengan 31/50 kali 20 sama dengan 12,4. Ini karena 4 anak-anak, pembulatannya 12. Jadi perkiraan banyak kartu bergambar bola ada 12 kartu. Kalau kita jumlahkan 2 ditambah dengan 68 ditambah 12, jumlahnya sudah 20 anak-anak. Ibu jelaskan 2 tambah 6 tambah 12 sama dengan 20. Tadi kartunya ada 20 anak-anak, jadi sudah tepat. Soal nomor 7, sebuah roda putar memiliki juring yang warnanya macam-macam. Setelah dilakukan 60 putaran, frekuensi relatif jarumnya menunjuk warna ungu disajikan pada gambar 4.23. Kalau kita cermati, ini mendekati 0,6 ini anak-anak, 0,6. Berdasarkan gambar 4.23 perkirakan ini peluang jarum roda tersebut menunjuk juring warna ungu. Baik, Bu Bas, dari grafik terlihat bahwa ketika percobaannya semakin banyak, frekuensi relatifnya mendekati 0,6. Dengan demikian, peluang teoritis diperoleh warna ungu kemungkinan besar adalah 0,6 karena PA ini mendekati FR atau FRA-nya ini mendekati PA. Soal nomor 8, Putu dan Sondang melakukan lempar undi sebuah koin sebanyak 5 kali. Mereka menyajikan frekuensi relatif munculnya gambar dari pelemparan pertama sampai kelima ke dalam sebuah grafik seperti ditunjukkan pada gambar 4.24. Grafik pada gambar 4.22A ini harusnya 24 ini anak-anak. Nih. Dan B secara berturut-turut merupakan grafik Putu dan Sondang. Ini yang A ini grafik percobaan Putu dan yang B ini Sondang anak-anak. Salah satu dari Putu atau Sondang mengalami kekeliruan. Siapa yang keliru? Di mana letak kekeliruannya? Baik, Ibu bahas. Baik anak-anak, Ibu jelaskan terlebih dahulu dari grafik percobaan Putu terlebih dahulu anak-anak. Untuk percobaan ke-1 frekuensi relatifnya di sini 0 sampai percobaan kedua di sini ini 0,5 ini sama dengan setengah. Nih, selanjutnya untuk sampai percobaan ketiga di sini ini 0,33 ini 1/3 anak-anak. Ini 0,33 ini di sini nih. Selanjutnya yang keempat sampai percobaan keempat ini 0,5 berarti setengah. Dan sampai percobaan kelima di sini 0,4 atau 2/5 anak-anak. Ini 0,4 sama dengan 2/5. Kalau ini 0,33 sama dengan 1/3. Selanjutnya untuk grafik hasil percobaan Sondang. Ini 1. Nih. Selanjutnya 0,5 setengah. Nih, sampai yang ketiga di sini ini 0,667 anak-anak. 0,67 ini sama dengan 2/3. 2/3. Yang keempat kita cermati di sini 0,75 sama dengan 3/4. Dan yang di sini anak-anak kita cermati ini 0,4. 0,4 itu sama dengan 2/5. Sekarang Ibu buatkan tabel. Yang pertama, tabel frekuensi relatif percobaan-percobaan Putu. Ini percobaan ke-1 hasilnya berarti angka anak-anak. Karena untuk gambarnya 0. Ini frekuensi relatif muncul gambarnya 0. Ini di sini 0. Selanjutnya sampai percobaan kedua hasilnya berarti gambar karena di sini nilainya setengah. Ini gambarnya ada 1, percobaannya ada 2, berarti setengah frekuensi relatifnya. Selanjutnya yang ketiga dia 1/3, berarti yang ketiga ini muncul angka, berarti 1/3 frekuensi relatifnya. Yang keempat ini setengah, berarti muncul gambar anak-anak. Yang keempat gambar lagi 2/4 ini sama dengan setengah. Selanjutnya yang kelima karena dia 2/5 berarti muncul gambarnya cuma 2, berarti kelima ini angka, frekuensi relatifnya 2/5. Sekarang tabel frekuensi relatif percobaan-percobaan Sondang. Yang pertama berarti muncul gambar anak-anak karena 1. Ini 1/1 sama dengan 1. Selanjutnya sampai percobaan kedua di sini setengah, berarti angka anak-anak frekuensi relatifnya 1/2. Yang ketiga di sini ini 2/3 berarti muncul gambar lagi anak-anak 2 dari percobaan ada 3 berarti frekuensi relatifnya 2/3 sudah tepat.
Yang keempat berarti karena di sini ini setengah anak-anak, berarti muncul gambar lagi 3, bukan setengah anak-anak, 3/4 maksud ibu. Ini 3/4 atau 0,75, berarti frekuensi relatifnya 3/4. Yang kelima ini di sini 0,4, tapi muncul angka anak-anak karena grafiknya turun. Seharusnya di sini ini sudah 3, gambarnya sudah muncul 3, berarti 3/5. 3/5 itu sama dengan 0,6. Sedangkan di sini 0,4 atau 2/5. Jadi yang keliru adalah sondang anak-anak. Ibu jelaskan. Grafik yang keliru adalah grafik milik sondang. Pada percobaan kelima, pada grafik tergambar frekuensi relatifnya adalah 0,4, sedangkan yang tepat frekuensi relatifnya adalah 0,6. Dengan demikian, grafik yang tepat untuk percobaan sondang seperti gambar di bawah ini. Nih, banyak percobaan 1, di sini 1, banyak percobaan 2, frekuensi relatifnya di sini 0,5, di sini 1, di sini setengah. Selanjutnya yang ketiga, di sini 2/3, ini. Selanjutnya sampai yang banyak percobaannya 4, tadi 3/4, ini. Selanjutnya sampai yang kelima, di sini 0,6 atau 3/5. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.